Selamat siang, perkenalkan nama saya Salmaria Sianturi, mahasiswa PPG IAKN Ambon, batch 3 tahun 2025 dengan nomor peserta PPG 30203892182001. Saat ini saya melaksanakan praktek uji kinerja di SMK Negeri 1 Sukamara dengan materi bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Baik, puji Tuhan. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin doa pembukaan pelajaran kali ini. Silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih engkau kami. Engkau telah membolehkan berbagi hari ini sebentar kami akan memulai pelajaran kami. Engkau berkati Tuhan hati pikiran kami supaya dapat menerima pelajaran dengan baik. Dan berkati juga guru kami yang akan menyampaikan pelajaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Silakan duduk, terima kasih. Nah, hari ini sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu mau absen kehadiran dulu. Glory, Ibu. Ibu. Yunita. Yusani. Sumantri. Eka Widya. Lucy. Melati. Fani. Alfred. Aldo. Aga. Madu. Itulah semuanya hadir. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita memuji Tuhan dulu ya. Semuanya saya Ibu undang, semuanya kita bangkit berdiri untuk kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan supaya semuanya bersemangat. Kita memakai gerakan. Judulnya hati-hati gunakan tanganmu. 1, 2, 3 ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu.
dewasa. Nah, anak-anak sekalian, Ibu akan menjelaskan di sini bagaimana sih dewasa secara fisik. Nah, kita tahu semuanya kita sudah bertumbuh, benar? Ya. Nah, dewasa secara fisik yaitu tubuh kita ini yang ada pada saat ini, yaitu ada Lucy, ada Glory, semuanya kita memiliki pertumbuhan secara fisik. Nah, bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek itu, kita akan belajar ada 6 aspek bertumbuh. Yang pertama, Ibu akan menerangkan dewasa secara fisik merujuk pada setiap tinggi badan dan berat badan yang cocok untuk yang dapat diperoleh bila makanan dengan makanan yang bergizi, yang cukup, tidak terlalu kurang atau tidak terlalu. Oke, baik. Jadi hal ini penting ya. Untuk apa? Dapat mampu menyalurkan dorongan, juga dapat mampu menyalurkan dorongan seksual secara sehat dan tepat. Jadi sampai ternyata memiliki fantasi seksual secara terus-menerus. Jadi di sini yang pertama tadi dikatakan apa? Bertumbuh secara fisik. Kalau bertumbuh secara fisik itu dari baby, balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, seperti itu. Ya. Lalu yang berikutnya, dewasa secara kognitif. Nah, dewasa secara kognitif ini merujuk pada memiliki kemampuan membuat keputusan yang logis dan memahami berbagai perkembangan kehidupan. Dan mampu untuk mengembangkan kemandirian menjadi kritis dan kreatif. Nah, poin yang berikutnya, poin ketiga, kita akan belajar juga dewasa secara emosional. Yang keempat, dewasa secara sosial. Yang kelima, dewasa secara moral. Yang keenam, dewasa secara spiritual. Ya, jadi begitu. Kalau kita belajar dewasa, pertumbuhan secara dewasa, ini sangat penting ya anak-anak sekalian. Penting tidak? Penting ya. Dewasa secara sosial sangat penting untuk kita dapat mengenal lingkungan sesama. Ya, dewasa secara spiritual itu sangat penting untuk kita bertumbuh di dalam iman kita. Puji Tuhan. Nah, jadi di sini Ibu mau bertanya, siapa yang sudah bisa memahami bertumbuh secara spiritual? Ada? Bertumbuh secara spiritual? Ya, Sumantri? Saya ingin mengubah rasa secara sosial yang dapat berinteraksi dengan orang lain dari berbagai golongan usia, latar belakang, suku, agama, tanpa membedakan beda-bedanya. Oke. Ya, kita beri tepuk tangan. Jadi, di sini Ibu akan juga menerangkan bahwasanya dewasa secara spiritual itu yaitu artinya merujuk pada iman yang teguh. Iman yang teguh. Oke, iman yang teguh sebagai pribadi yang percaya
Nah, kalau kita tadi sudah belajar dalam 6 aspek bertumbuh secara dewasa, ya. Di sini Ibu juga tadi yang Ibu belum terapkan yaitu kedewasaan secara moral. Nah, dewasa secara moral itu bagaimana ya? Dewasa secara moral yaitu menjadi teladan dalam kasih sebagaimana ajaran Yesus tentang kasih. Tentang kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap segala keberadaanmu dan kasihilah sesamamu seperti kasih mengasihi dirimu sendiri. Baik, sekarang Ibu mau bertanya. Ada pertanyaan, apa satu hal yang ingin kamu lakukan ya untuk mengubah dirimu agar lebih dewasa? Apa satu hal yang ingin kamu ubah agar lebih dewasa? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, silakan berdiri. Dari kelompok saya, apa satu hal yang ingin saya ubah agar lebih dewasa? Jawabannya adalah satu hal yang ingin saya ubah agar lebih dewasa yaitu secara spiritual. Saya mau bertumbuh menunjukkan iman yang tumbuh sebagai pribadi yang percaya pada Yesus Kristus adalah Allah Sang Juru Selamat yang menunjukkan melalui ketekunan beribadah, mensyukuri berbagai anugerah yang Allah berikan baik suka maupun duka, termasuk mensyukuri keberadaan diri sebagai karena adanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk jawaban teman kita Lucy. Nah, ada yang mau lagi memberikan jawabannya yang berbeda? Sumantri, oke, silakan. Dari kelompok saya, apa suatu hal yang ingin saya ubah agar lebih dewasa? Jawaban dari kelompok saya adalah saya ingin mengubah rasa secara sosial yang dapat berinteraksi dengan orang-orang lain, berbagi berbagai golongan sosial, latar belakang, suku, agama, tanpa membeda-bedakan. Dan jawaban dari kelompok kami. Ya, kita beri tepuk tangan. Ada lagi yang lain? Ya, silakan berdiri. Sehingga saya mempunyai mengalami baik positif maupun negatif dengan alasan yang tepat, cara yang tepat, dalam situasi yang tepat, dan pada orang lain secara tepat. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi ya dewasa itu kita harus mengerti bahwasanya di dalam kedewasaan yang kita pelajari barusan tadi ada 6 aspek ya. Itu penting untuk memahami menjadi dewasa dalam tiap aspek-aspek yang sudah kita pelajari. Ya, jadi perkembangan bagaimana menganalisis pertumbuhan diri dalam tiap aspek kehidupan perkembangan tubuh kita. Siapa di sini yang suka makan makanan yang bergizi? Yang angkat tangan yang makanan bergizi itu untuk apa? Untuk kesehatan, untuk pertumbuhan fisik. Jadi ya, bahwasanya semua aspek di dalam bertumbuh
kita. Jadi tidak boleh kita membeda-bedakan suku, karena kita pada saat ini belajar dewasa secara sosial. Kita mampu mempersatukan diri kita untuk kita dapat menjadi bertumbuh dewasa secara sosial. Ada pertanyaan? Tidak ada? Semuanya sudah memahami tentang aspek bertumbuh secara dewasa? Sudah. Baik. Sekarang Ibu minta saat ini kita kerja kelompok. Ya. Tugas kita adalah, kalian bisa mencatatnya, tuliskan contoh sikap dewasa dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu kasih waktunya untuk mengerjakannya.
Nah, kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Oke. Yang pertama dari kelompok siapa? Yang pertama dari bisa menjawab dari kelompok siapa? Angkat tangannya. Ya, silakan berdiri. Silakan maju ke depan. Oke, silakan duduk, berikan tepuk tangan. Kelompok berikutnya, siapa yang mempresentasikan? Iya. Jadi jawaban saya, 1. Bertanggung jawab atas tindakan sendiri. 2. Mengolah emosi dengan baik. 3. Mampu mengakui kesalahan. 4. Bersikap rendah hati. Baik, terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan. Jawabannya bagus ya. Siapa lagi mau mempresentasikan hasil tugasnya? Ya, maju ke depan. Yaitu tidak egois, berpikir objektif, serta realistis. Terima kasih. Ya, silakan duduk, tepuk tangan. Ayo, ada lagi yang akan mempresentasikan bahwasannya contoh sikap dewasa dalam kehidupan sehari-hari. 6. Nah, semuanya jawabannya sangat memuaskan. Jadi, bahwa saya contoh sikap dewasa dalam kehidupan sehari-hari itu kita perlu melakukannya untuk kita dapat menjadi berkarakter. Nah, baik anak-anak ibu sekalian, kita akan masuk di dalam pembahasan Alkitab ya, bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek. Lukas 2 ayat 52. Jadi bertumbuh secara dewasa itu kita pun dipimpin dengan juga bahan Alkitab ada, yaitu di dalam kitab Lukas 2 ayat 52. Di situ dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertumbuh hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.
Baik. Nah, siapa yang bisa bantu Ibu untuk membacakan 1 Korintus 4 ayat 12? 1 Korintus, ya. Silakan berdiri di tempatnya. Yaitu, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Baik. Selanjutnya siapa yang bisa membacakan 1 Korintus 14 ayat 2? 1 Korintus 14 ayat 2. Ya, silakan baca lebih. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab Sekali lagi. tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan mengulangi sekali lagi ya. Ibu akan meminta kita semuanya untuk menyebutkan 6 aspek dewasa tadi. Yang pertama tadi apa? Dewasa secara fisik. Yang kedua, dewasa secara kognitif. Yang ketiga, dewasa secara emosional. Yang keempat, dewasa secara sosial. Yang kelima, dewasa secara moral. Yang keenam, secara spiritual. Oke. Nah, jadi keenam aspek dewasa secara fisik, kognitif, emosional, sosial, moral, dan spiritual ini bisa kita miliki semuanya. Dengan cara bagaimana? Sabar, tetap bertumbuh dan melakukannya. Puji Tuhan. Anak-anak yang terkasih, ketika kita belajar dewasa secara fisik ini, siapa yang merasa sudah memiliki beberapa aspek di dalam bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek ini? Ayo, siapa yang sudah merasa memiliki ada 6 atau hanya 5 atau hanya 1? Bisa kita sebutkan, bisa disebutkan. Ya. Silakan berdiri, siapa yang bisa menyebutkan? Saya tuh sudah punya 6 aspek semacam ini atau saya belum juga? Silakan. Gusti, ada berapa aspek pertumbuhan secara dewasa yang kalian miliki secara pribadi kalian? 5. Apa aja? Gusti mengatakan ada 5. Apa aja itu? Secara fisik, Ya, secara
Baik. Nah, kesimpulan hari ini, apa kesimpulan kalian hari ini ketika kita sudah belajar bertumbuh secara dewasa? Yaitu kita sudah mengerti bagaimana menjadi manusia atau menjadi seorang yang dapat lebih baik lagi untuk melakukan, mempraktekkan di dalam situasi dan hari-hari kita. Puji Tuhan, tepuk tangan semua untuk pelajaran hari ini. Pelajaran berikutnya kita lanjutkan untuk minggu depan. Hari ini kita selesai, ya. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan yang memimpin hidup kami, terlebih anak didik kami di tempat ini. Hari ini kami sudah belajar bertumbuh secara dewasa dalam segala aspek. Tuhan, kami percaya apa yang hari ini kami dapatkan itu dapat kami lakukan hari lepas hari bersama pimpinan Allah Roh Kudus. Terima kasih buat pembelajaran hari ini. Kiranya kami semuanya dapat menjadi berkat di sekolah, di keluarga, bahkan di lingkungan masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa